wabarakatuh. Halo Sobat Musizen semua, selamat datang di podcast spesial kita hari ini, Desas-desus Mahasiswa. Shh. Perlu kita ketahui Sobat Musizen semuanya, setiap tahun Ormawa Unusa akan mengalami pergantian periode. Oleh karena itu, para pemimpin Ormawa harus mengalami pergantian di setiap tahunnya, sehingga diadakanlah suatu event yang biasa kita sebut Pemira. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita sambut Kak Maufiro Warohmah. Halo Sobat Musizen semuanya, di sini saya Maufiro Warohmah sebagai narasumber yang akan mengupas tuntas kali ini yang membahas tentang Pemira. Wah, pasti teman-teman mahasiswa baru pasti bakal kepo nih, apa sih Pemira itu? Gimana sih tahapan Pemira itu? Gimana sih Pemira di setiap tahunnya itu? Oke, kita bakal tanya-tanya langsung nih ke narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Vira, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Kak, jadi Pemira ini sudah jadi event tahunan ya, yang di setiap tahunnya itu pasti diadakan Pemira. Boleh dong Kak dijelaskan lebih dalam lagi apa sih Pemira itu? Oke baik, Pemira atau Pemilihan Raya itu merupakan salah satu program kerja dari MPM yang semacam agenda tahunan. Biasanya Pemira menjadi sebuah ajang demokrasi kampus di mana kita memilih para pemimpin Ormawa seperti Presma dan Wapresma yang di tingkat univ, dan juga ada gubernur dan wakil gubernur di tingkat fakultas, dan juga ada hima yang pemimpinnya disebut bupati dan wakil bupati. Wah, jadi kepemimpinan Ormawa-Ormawa di Unusa untuk nama-namanya sendiri itu sama ya Kak ya, untuk kepemimpinan di negara ya. Betul Kak, untuk strukturalnya sama seperti yang ada di Indonesia, ada presiden di tingkat negara dan juga ada gubernur di tingkat provinsi. Wah, menarik sekali nih Kak ya. Oke, Kak, kalau begitu Pemira ini biasanya tahapannya seperti apa nih Kak? Boleh dong disepil dikit-dikit. Oke, untuk tahapan Pemira sendiri kita sebenarnya membentuk struktural terlebih dahulu, yaitu KPUR. Setelah pemilihan KPU, jadi untuk KPUR di sini itu ibaratkan KPU gitu loh Kak. Jadi KPUR itu Komisi Pemilihan Umum Raya. Jadi seperti KPU yang ada di luar sana. Untuk KPU di Univ ini sendiri kita membentuk strukturalnya. Jadi untuk Bawaslu itu dibentuk oleh MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, dan untuk KPU-nya ditentukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Univ. Seperti itu Kak. Lalu untuk setelah struktural jadi di KPUR, kita merancang sebuah proses-proses yang ada di Pemira itu sendiri ya, seperti tahapan administrasi dari setiap pasangan calon, dan juga nanti ada sesi debat terbuka, dan juga ada dialog antar mahasiswa untuk sesi pertanyaan untuk para pasangan calon. Wah, menarik sekali juga ya Kak ya penjelasan dari Pemira di setiap tahunnya itu Kak ya. Oke Kak, tadi dijelaskan sedikit terkait kampanye dan diskusi dan debat publik. Nah, kira-kira untuk kampanye sendiri dan debat publik ini dilakukan seperti apa sih Kak setiap tahunnya? Apakah untuk kampanye biasanya dilakukan melalui media sosial atau mungkin ada yang lain Kak? Untuk tahun kemarin kita menggunakan kampanye secara online karena kebetulan kemarin ada musibah yang COVID itu ya Kak ya. Jadi kita selama ini membuat event Pemira secara online. Tapi harapannya untuk kali ini kita kan
membuat euforia pemira. Kita akan membuat pemira itu secara online dari tahapan pendaftaran pasangan calon dan juga debat serta dialog terbuka sama mahasiswa seperti itu Kak. Jadi nanti teman-teman tahu nih, oh kepemimpinan calon pemimpin di Ormawa kita itu seperti ini. Kita akan bisa menilai bahwasanya pasangan calon ini layak untuk kita pilih seperti itu Kak. Wah, jadi untuk tahun ini rencananya kampanye debat publik dari pertama mulai administrasi dilaksanakan secara offline. Wah, teman-teman, bakal seru nih ya pemira di tahun ini. Oke, Kak. Jadi aku juga penasaran nih, Kak. Untuk teknis pemira di setiap tahunnya itu gimana sih, Kak, teknisnya? Apakah di setiap tahunnya itu berbeda atau sama? Untuk teknisnya Iya. yang kita harapkan karena tahun lalu atau sekitar 3 tahun yang lalu itu dilakukan secara online, maka harapan kita semua di sini ingin mengadakan secara offline semuanya dari pendaftaran hingga perhitungan suara dan penetapan pasangan calon. Oke, Kak, tadi kan dijelaskan sedikit terkait KPUR. Boleh dong, Kak, mungkin buat para mahasiswa baru nih belum paham terkait apa sih KPUR itu. Boleh dong, Kak, dijelaskan apa sih KPUR itu dan apa sih tugas-tugasnya juga. Baik, untuk KPUR atau Komisi Pemilihan Raya, untuk KPUR itu misalnya kan sudah KPUR kan seperti KPU yang ada di luar sana sama. Nah, simpelnya kalau di kampus itu namanya KPUR. Nanti di KPUR itu sendiri nanti ada Bawaslu dan juga KPU, KPU tingkat univ dan KPU tingkat fakultas. Untuk strukturalnya sendiri sih, Kak, mungkin ada yang ada pada KPUR itu apa aja sih? Di KPU kan ada Bawaslu dan juga KPU seperti KPU dan KPUR. Untuk Bawaslu sendiri tugasnya yaitu seperti mengawasi apakah ada celah atau kesalahan yang ada pada saat proses pemira itu. Dan untuk KPUU dan KPUF itu KPUU merancang semua agenda yang akan dilakukan di pemira itu, mulai dari penetapan persyaratan yang ada di pemira, terus habis itu memvalidasi pasangan calon yang mendaftar dan juga sampai perhitungan pasangan calon dan penetapannya. Wah, banyak banget nih ya tugas-tugas dari KPUR itu sendiri. Pasti teman-teman eh punya keinginan gak sih buat daftar di KPUR? Pasti dong tentunya, karena KPUR ini manfaatnya banyak sekali ya, Kak. Untuk mungkin dari Kak Viro, boleh dong, Kak, apa sih motivasi tersendiri menjadi anggota KPU di fakultas itu? Kebetulan saya 2 tahun yang lalu saya menjabat sebagai ketua KPUF dan juga tahun kemarin saya kebetulan menjadi ketua Bawaslu. Di sini saya banyak pengalaman di mana kita bisa menilai bahwa pemilihan pasangan calon dan juga sesi pemira ini penting, sangat penting di Unusa. Apalagi kita bisa melihat nih kayak oh pasangan calon ini kita pantas nih jadi jadi pemimpin di Unusa seperti itu. Oke, Kak, untuk menjadi anggota KPUR maupun di KPUF nih tentunya banyak banget nih ya benefitnya. Dari Kak Viro sendiri, pastinya teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, di KPUR itu dapat sertifikat nggak sih? Apa aja sih yang benefit yang didapat selama menjadi KPUR? Boleh dong, Kak, dijelaskan sedikit apakah di KPUR nah ini eh, ada pengaruh untuk kita sendiri gitu, Kak? Mungkin di mahasiswa sendiri ini kan biasanya sertifikat itu yang paling utama ya, karena untuk penambahan SKP juga. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Kak?
Oke, untuk benefit yang kita dapatkan kita sebagai KPUR, sebetulnya untuk tahun-tahun lalu tidak ada sertifikat Kak. Tetapi juga kita sebenarnya meskipun tidak dapat sertifikat, kita bisa mengajukan melalui surat keputusan bahwa kita ditetapkan sebagai Bawaslu ataupun KPU seperti itu Kak. Jadi kita tetap bisa upload nih di SKP meskipun nggak ada sertifikat, kita tetap bisa upload tapi pakai surat keputusan. Oke, teman-teman, kita sudah dengar nih ya penjelasan dari Kak Viro bahwa bahwa menjadi anggota KPUR dan KPUF itu banyak benefitnya. Terutama kita bisa juga upload surat keputusan menjadi anggota KPUF maupun KPUR pada KHP di SIM kita masing-masing, dan itu juga mendapatkan poin SKP yang lumayan besar loh teman-teman. Baik, kita balik lagi nih Kak ya, bahas terkait Pemira itu sendiri. Oke Kak, apa sih Kak kira-kira pengaruhnya Pemira buat kehidupan kampus itu sendiri? Pengaruh dari Pemira itu sendiri sangat berpengaruh Kak, sangat berpengaruh. Jadi kita bisa melihat event ini kan 1 tahun sekali ya, jadi kita harus memilih betul-betul calon pemimpin yang ada di Ormawa di Unesa ini. Jadi kita mencari sebuah kepemimpinan baru, warna baru, program apa nih yang akan di launchingkan untuk kedepannya seperti itu. Jadi untuk Pemira ini sebenarnya bukan cuma tinggal coblos-coblos aja ya Kak ya. Jadi kita harus melihat yang benar-benar pantas jadi pemimpin yang ada di Ormawa ini agar kedepannya kita bisa membuat agenda-agenda menarik setiap tahunnya, tidak melulu cuman itu-itu saja sih. Oke teman-teman, jadi tahun ini ya Kak ya, Pemira ya Kak ya, tahun ini bakal ada event yang paling seru, yaitu Pemira. Dan jangan lupa daftar di KPUR juga ya teman-teman. Dan Pemira tahun ini itu euforianya sangat kerasa karena tahun ini akan diadakan Pemira secara offline. Baik Kak Viro, jadi buat teman-teman nanti kalau Pemira kita bisa mengikuti tahapan Pemira dari mulai awal hingga akhir, sehingga kita bisa tahu nih siapa sih yang bakal jadi pemimpin di kampus kita ya Kak ya. Bagaimana pemimpin kita membawa kampus kita ini seperti apa ya ke depannya. Jadi teman-teman jangan asal nyoblos-nyoblos, jangan golput. Biasanya para Gen Z nih Kak, biasanya itu coblos-coblos asal aja ya, nggak mikirin. Ya biasanya cuman mikir gini, ya udahlah apa sih pengaruhnya buat saya, orang ini juga hanya Pemira di kampus aja gitu ya kayak biasanya para mahasiswa itu, karena kan ya Gen Z juga ya. Tapi teman-teman jangan diremehkan. Pemira itu sebenarnya benefitnya sangat penting bagi kita juga karena selain melihat calon pemimpin yang pantas, kita juga bisa loh mendapatkan SKP kita melalui. Jadi kalian nanti ada tahapan pemilihan. Waktu pemilihan itu teman-teman bisa memfoto atau melihatkan bukti bahwasanya kalian berkontribusi di Pemira tersebut. Dan dibayangkan aja kita kan ada 3, ada tingkat Univ, tingkat ya. fakultas dan juga tingkat Prodi. ada 3 loh teman-teman. Jadi ayo jangan asal coblos-coblos dan juga jangan golput. Kita gunakan suara kita sebaik-baik mungkin. Oke, menarik sekali ya penjelasan dari narasumber kita kali ini. Oke, sebelum podcast ini berakhir ya Kak ya, apa sih harapan untuk Pemira di tahun ini dan apa pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk Sobat Nusizen semuanya? Oke, untuk Sobat Nusizen harapannya karena kesempatan kalian bersuara ada karena
Karena kesempatan kalian untuk bersuara itu ada, jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah bagian dari perubahan. Dan buat teman-teman semuanya, kita semua punya hak suara ya. Gunakan hak suara kita semaksimal mungkin. Jangan jadi golput. Hak suara dari kalian itu sangat penting. Meskipun hanya satu suara, itu berpengaruh buat masa depan kampus kita. Wah, luar biasa sekali podcast kita pada hari ini. Oke, terima kasih untuk Kak Viro atas waktunya. Semoga teman-teman semakin paham tentang Pemira dan apa itu KPUR. Dan jangan lupa gunakan hak pilih kalian dan ikuti terus informasi Pemira. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Sobat Musizen semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.